Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nabi nuru hadina Mim Makkah habibi nuru satawal Madinah. Hai, apa kabar adik-adik saleh dan salehah semua? Berjumpa dengan Kak Ulfa. Hari ini kita akan menyimak bersama sebuah cerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bersama siapa? Bersama Zahra dan Bunda Munawarah. Simak cerita dengan cermat ya, karena nanti di akhir cerita Kak Ulfa akan memberikan satu pertanyaan istimewa untuk adik-adik saleh dan salehah semua. Pada suatu hari, Zahra yang merupakan anak kelas 1 sekolah dasar mendapatkan pengumuman dari ibu guru bahwa pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal akan diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Zahra karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tentu penasaran apa itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Zahra mencari bunda dan bertanya kepada bundanya. Zahra berlari mencari bunda. Bunda, ibu guru mengumumkan bahwa dalam waktu dekat akan diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu Maulid Nabi Muhammad SAW, Bunda? Wah, Zahra belum tahu ya. Rabiul Awal tiba, bulan lahir Nabi kita, Nabi Muhammad, rahmat bagi alam semesta. Jadi, peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Zahra sudah tahu belum bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Zahra belum tahu, Bunda. Bolehkah Bunda menceritakannya? Tentu boleh. Ribuan tahun yang lalu di kota Mekah hiduplah ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah dan ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah. Ketika Nabi Muhammad sedang berada di dalam kandungan ibunya, ayah Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam, negeri yang sangat jauh. Abdullah menempuh perjalanan cukup lama, hingga pada akhirnya ketika Abdullah ingin kembali pulang dari negeri Syam ke kota Mekah, Abdullah jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di Madinah. Mendengar kabar itu tentu membuat ibu Aminah dan sang kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib sangatlah sedih. Namun mereka tetap bersabar dan berdoa untuk Abdullah. Ternyata Nabi Muhammad dalam keadaan yatim ya Bunda. Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Iya, benar sekali Zahra. Hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan telah berlalu. Akhirnya lahir seorang bayi laki-laki yang kehadirannya amat dinanti-nanti oleh ibu Aminah dan juga kakek Abdul Muthalib. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, di mana tahun kelahiran bayi laki-laki itu dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Zahra tahu tidak? Atau teman-teman tahu tidak apa itu Tahun Gajah? Tidak Bunda, apakah karena banyak gajah? Iya, benar sekali. Lahirnya Nabi Muhammad itu bertepatan dengan peristiwa Raja Abraha,
raja dari Yaman yang membawa pasukan-pasukan bergajahnya untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Karena pada saat itu Raja Abraha iri dengan kemasyhuran dan keramaian kota Mekah beserta Ka'bah yang banyak didatangi oleh orang-orang. Bum, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Begitulah bunyi pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Namun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan langkah Raja Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fil. Mari teman-teman dan juga Zahra kita lafalkan Quran surah Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Luar biasa teman-teman semua dan juga Zahra. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan burung ababil, burung yang datang berbondong-bondong membawa batu kerikil dari api neraka, yang kemudian menghancurkan Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya, di mana kehancuran Raja Abraha dan pasukan bergajahnya itu digambarkan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Zahra dan teman-teman tahu bagaimana daun yang dimakan oleh ulat? Tahu Bunda, daunnya berlubang-lubang, bolong-bolong ya Bunda? Iya, begitulah gambaran kehancuran Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya. Nah, pada saat itulah kelahiran bayi laki-laki tersebut disambut dengan sangat gembira oleh Ibu Aminah dan sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Suasananya sangat tenang, sangat damai. Lalu Abdul Muthalib membawa cucunya untuk berkeliling atau tawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib memberi nama bayi laki-laki itu dengan nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan yang di langit dan bagi makhluknya yang di bumi." Begitulah doa Abdul Muthalib untuk cucunya. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu, bahwa seorang bayi yang lahir harus disusui oleh orang atau perempuan dari pedesaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah, namun hanya beberapa hari saja. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Begitulah Zahra kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bunda sudah menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Zahra dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin Zahra. Nah, bagaimana adik-adik saleh dan saleh semua? Sudah menyimak cerita Zahra dan Bunda Munawarah tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Sekarang Kak Ulfa akan memberikan satu pertanyaan istimewa untuk adik-adik semua. Pertanyaannya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apa hayo?
Benar sekali. Salah satu hikmahnya kita dapat lebih bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan sosok manusia yang teramat sempurna, suri tauladan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan hingga dipenuhi petunjuk dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar membeli buah tomat bentuknya bulat. Mari kita perbanyak sholawat agar kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup sekian cerita dari Kak Ulfa hari ini. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.